Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Waalaikumsalam. bareng aku Widya di podcast RRI Sintang. Dan kali ini kita akan ngobrol sesuatu yang sangat penting sekali, tapi sebenarnya kita sering anggap sepele dan sering anggap sesuatu yang nggak penting ya, lupa gitu ya. Dan ini terkait cuaca dan juga ketahanan pangan. Nah, kita tahu kalau di Kabupaten Sintang itu masyarakat kita hidup dari pertanian, tapi tahukah kamu bahwa perubahan cuaca yang makin sulit diprediksi, nah ini bisa berdampak besar pada hasil panen bahkan mempengaruhi ketahanan pangan di daerah. Untungnya ini ada dua garda terdepan yang terus bekerja di lapangan, yaitu ada penyuluh pertanian dan juga BMKG. Mereka bukan cuma menyampaikan informasi saja, tapi juga membimbing petani agar bisa memahami dan juga mengantisipasi perubahan iklim di tahun 2025 ini seperti apa. Kita akan ngobrol ya bareng dua narasumber kita di kesempatan kali ini. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat Ada pagi. Bapak Darmawan yang merupakan Kepala BMKG Sintang ya Pak ya? Betul, ya. Iya, dan juga ada Bapak Rismanto. Apa Ya, kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Pak Rismanto ini merupakan penyuluh pertanian kabupaten yang mengkoordinir para penyuluh ya di Kabupaten Sintang. Artinya jangkauannya luas sekali ya Pak ya. Jadi metode kegiatan penyuluhan pertanian khususnya di bidang pangan. Oke, baik. Ini tepat sekali ya karena ini bersinggungan dengan yang barusan saja saya singgung ya terkait ketahanan pangan antara BMKG dan juga penyuluhan pertanian untuk ketahanan pangannya sendiri. Nah, ini saya langsung aja nih kepada Bapak Darmawan nih Pak. Pak, saya dengar ada sekolah iklim ya Pak ya? Iya betul. Jadi BMKG itu mempunyai suatu program yang tentunya berkaitan dengan petani, khususnya namanya Sekolah Lapang Iklim. Di mana kegiatan ini sudah dilakukan berapa tahun ini ya ke belakang, banyak kegiatan yang kita lakukan. Tentunya ini merupakan juga aspirasi dari anggota dewan sebenarnya yang bentuk daripada kepedulian terhadap petani pada khususnya. Jadi kami dari BMKG ditugasi melalui Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat itu mengadakan kegiatan sekolah lapang iklim di mana tujuannya adalah mengedukasi para petani supaya bisa memahami iklim dan cuaca, tentunya akan dikaitkan dengan kegiatan di bidang pertanian. Harapannya agar dapat membantu petani dengan memanfaatkan pengetahuan di bidang cuaca dan iklim akan meningkatkan hasil pertanian sehingga didapati hasil secara optimal. Demikian. Sejauh ini sudah sampai mana nih Pak perkembangan dari sekolah iklim ini? Kemudian berapa jumlah dari siswanya ya mungkin atau pesertanya nih Pak? Kalau jumlah pastinya mungkin saya kurang paham karena yang menyelenggarakan adalah stasiun klimatologi. Kalau BMKG sendiri itu ada stasiun meteorologi dan stasiun klimatologi. Kalau kami stasiun meteorologi membidangi cuaca sebenarnya. Namun sebenarnya tugas kami juga kurang lebih sama sih di bidang iklim dan cuaca, namun di Kabupaten Sintang. Nah, untuk lulusan sekolah lapang iklim sendiri ini sudah ada beberapa tahun, Mbak ya. Bahkan di beberapa daerah di Kalbar, ada juga di Mempawah, di Sambas. Nah, itu mungkin alumninya dibuatkan semacam WA group supaya nanti di situ sebagai wadah bertukar informasi mengenai hal-hal barulah yang terkait dengan informasi-informasi cuaca dan iklim dari BMKG. Kalau Bapak melihat perkembangan atau cuaca di tahun 2025 ini, terkhususnya di Kabupaten Sintang itu seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan ya, Pak. Baik, mungkin secara singkatnya kan kita harus paham apa sih cuaca dan iklim itu lah. Tentunya kalau cuaca itu menyangkut dengan kondisi atmosfer pada suatu daerah tertentu dan waktu tertentu. Artinya jangkauannya wilayahnya pendek, wilayahnya tidak terlalu luas dan jangka waktunya pendek. Sementara iklim adalah rata-rata dari kondisi cuaca itu dalam beberapa dekade gitu ya. Jadi untuk iklim dari Kalbar sendiri, untuk wilayah Sintang pada khususnya termasuk daerah sebenarnya tipe monsунal 1. Artinya sepanjang tahun itu ya musim hujan gitu. Artinya tidak ada musim kemarau di Kabupaten Sintang. Namun yang perlu kita waspadai adalah bahwa di antara jumlah curah hujan yang tinggi tiap bulan itu ada jeda hujan namanya. Nah, di dalam jeda hujan beberapa hari inilah yang kemungkinan itu sering kita sebut, sini kemarau ya, berapa hari tidak hujan seperti itu. Nah,
Sementara kalau definisinya kemarau sendiri kan harusnya dalam tiga tiga dasarian itu jumlah curah hujannya kurang dari 50, maka itu disebut sebagai musim kemarau. Sementara di Sintang ini itu kan dalam 1 bulan itu jumlah curah hujannya tetap ada gitu loh. Nah, jadi untuk wilayah Sintang sendiri sebenarnya curah hujan berkisar ya antara 3.000 sampai 4.000 mm per tahun yang didistribusikan setiap bulan. Nah, namun yang perlu kita waspadai adalah biasanya di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu memang curah hujannya agak kurang. Artinya kisarannya mungkin di bawah 300-an milimeter ya. Nah, hal-hal demikian yang mungkin perlu diantisipasi oleh petani terutama dalam kaitannya dengan produktivitas pertanian, mungkin kaitannya dengan musim jadwal tanamnya, jenis-jenis organisme pengganggunya, Pak ya. Mungkin kita, nah itulah pentingnya SLI, jadi mengedukasi para petani yang dulunya mungkin sudah punya suatu kearifan lokal, Pak ya. Nah, namun alangkah lebih bagusnya ketika itu digabungkan dengan pengetahuan di bidang cuaca dan iklim dari BMKG. Nah, harapannya nanti akan sangat membantu meningkatkan hasil daripada produktivitas pertanian. Untuk produk-produk BMKG sendiri itu mungkin bisa diakses di web BMKG, mungkin itu terlalu berat, bisa juga melalui ini aplikasi yang info cuaca BMKG. Info BMKG yang ada di Play Store itu bisa di-download. Di situ sebenarnya ada info mengenai cuaca, iklim, gempa bumi dan sebagainya. Kalau kita dari BMKG sebenarnya itu lebih ke hampir semua sektor kehidupan ya. Namun khususnya untuk pertanian itu bisa juga Pak kita langsung diakses melalui aplikasi info BMKG itu. Harapannya nanti masyarakat bisa dengan mudah mengakses, karena hampir semua sekarang sudah punya gadget ya, punya HP. Dapat saya sampaikan bahwa dalam informasi yang ada di aplikasi info BMKG itu, untuk resolusi perakiraan cuaca kita sudah sampai pada tingkat level desa. Jadi lumayan resolusinya lumayan tepat. Jadi harapannya mungkin untuk semakin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna secara maksimal. Oke, baik. Terima kasih Pak Darmawan. Nah, ini ke Pak Rismanto. Pak Rismanto sempat di-spill juga tadi ya oleh Pak Darmawan terkait perakiraan cuaca kita di sepanjang tahun 2025 ini, dan kita tahu memang terasa ya Pak ya, curah hujan begitu. Kemudian ada jeda-jedanya juga tadi seperti yang disampaikan oleh beliau. Nah, terkait hal ini Pak, bagaimana dari pertanian sendiri untuk kolaborasi nih atau melihat peran dari BMKG ini terhadap pertanian juga di Kabupaten Sintang, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi kaitannya dengan SLI tadi dan dikaitkan dengan kami sebagai penyuluh. Jadi kita jelaskan dulu, penyuluhan itu adalah proses pembelajaran untuk pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengorganisasi dirinya agar mau dan mampu serta lebih efisien produktivitasnya. Nah, salah satu metodenya itu dengan sekolah lapang. Ya, sebenarnya di pertanian ada juga namanya sekolah lapang, arti fokus pada penerapan teknologinya. Nah, sementara pada sekolah lapang iklim, fokus literasinya pada pembacaan cuaca dan iklim. Nah, ini sangat baik manfaatnya bagi petani, karena dengan sekolah iklim ini petani bisa membaca cuaca atau iklim secara sederhana, kaitannya nanti dengan ini, penentuan waktu tanam, kemudian antisipasi hama penyakit yang menyerang. Nah, jadi banyak manfaatnya dari sekolah ilmu iklim. Nah, jadi salah satu upaya dari Dinas Pertanian tadi salah satunya memberikan pelatihan-pelatihan terkaitkan dengan diversifikasi tanamannya. Bagaimana kalau pada musim kemarau jenis tanaman apa yang cocok tanam pangan. Kemudian teknologi apa yang digunakan. Nah, di Kementerian Pertanian sudah ada antisipasi, misalnya untuk pada musim kemarau, ada tersedia varietas-varietas yang cocok ditanam pada musim kering. Misalnya kalau di padi itu namanya varietas Impago, padi gogo, jadi khusus untuk yang kering. Untuk daerah-daerah yang misalnya ada banjir, karena pengaruh iklim, itu ada jenis padinya, varietas namanya Impara, jadi khusus untuk padi lahan rawa. Nah, kemudian untuk daerah yang pengairannya bisa bagus, itu bisa dengan padi
Inpari, jadi integrasi. Jadi sudah ada antisipasi dari Kementerian Pertanian terkaitnya dengan perubahan cuaca dan iklim sementara itu. Iya Pak, tadi sempat disinggung juga kalau ya kita tahu ya di setiap daerah pasti ada yang namanya kearifan lokal ya Pak ya. Kalau di Kota Sintang juga kita tahu di Kabupaten Sintang ini daerah-daerahnya sangat luas sekali, kearifan lokalnya juga ada. Sejauh ini bagaimana Pak tantangan untuk mengedukasi terkait adanya peran iklim atau cuaca ini, karena tidak lagi pakai bulan ya Pak ya. Kalau sekarang kita bilangnya pancarobanya setiap hari ya Pak ya. Karena kayak nggak bisa kita tahu nih apakah hujan, panas gitu kan. Kalau dulu bisa tepat sekali ya Pak ya, bulan-bulannya begitu. Terkait hal ini bagaimana? Jadi kaitannya dengan kearifan lokal di Kabupaten Sintang kaitannya dengan padi Pak ya. Jadi di pertanian tetap mempertahankan kearifan lokal, misalnya dengan cara pembukaan lahan yang tidak menggunakan tanah mesin misalnya, kita tetap memberikan perhatian tadi terhadap bagaimana mengatur pola tanamnya, kemudian varietas apa yang kira-kira cocok pada musim tersebut. Nah, kemudian di lain halnya juga tetap kita mengembangkan pertanian yang berkelanjutan tadi dengan penggunaan organik. Jadi tidak fokus, misalnya kalau pada musim kemarau atau pada tanaman tertentu, berarti harus ada penggunaan teknologi anorganik ramah lingkungan, misalnya dengan kompos atau pemanfaatan limbah-limbah yang tidak merubah kearifan lokal. Nah, saya kira itu. Artinya sejauh ini para petani dan juga penyuluh yang ada di lapangan juga cukup merespon baik ya Pak ya, terkait edukasi tentang iklim atau cuaca ini ya terhadap ketahanan pangan. Kalau di Sintang sendiri, di Kabupaten Sintang yang paling cocok tanaman apa nih Pak? Di bulan ini ya nih? Ya bulan sekarang ya. Ya khusus untuk tanaman pangan ya padi, jagung, kedelai masih bisa. Cuma di kita ini kan pola tanamnya masih di lahan-lahan itu masih dalam setahun hanya padi aja. Ya kalau yang terus ada yang padi-padi. Ya. Untuk padi dan palawija ini masih sedikit. Ya mungkin karena faktornya bisa jadi karena petani di kita ini kan polipalen, artinya tidak mengusahakan satu tanaman aja. Nah, menggunakan perkebunan dan sebagainya. Jadi mungkin yang terbiasa menanam satu kali karena tenaganya mungkin setelah panen padi dia bisa berpindah ke perkebunan apa. Nah, tapi upaya itu untuk meningkatkannya ada sekarang dari pemerintah itu dengan dibentuk brigade pangan. Ya, katanya brigade pangan itu untuk menampung petani-petani milenial. Nah, jadi dalam rangka tadi untuk bagaimana kalau curah hujannya misalnya tadi disampaikan oleh Bapak di Sintang ini sepanjang tahun ada hujan, berarti cocok untuk tanaman padi karena tanaman padi kan hanya 1.000 sampai 2.000 mm per tahun. Nah, jadi cuma tadi dengan adanya brigade ini jadi dari dari satu musim tanam menjadi 3 dengan adanya peralatan segala macam. Jadi ada tanpa merubah budaya atau karya lokal. Kayak kita di padi ladang, kita tidak merubah misalnya kebiasaan karena dia dengan sistem bakar yang terkendali, kita merubah hanya dengan pola tanamnya. Nah, mungkin kalau kita menanam biasa sembarang, kita atur jaraknya dengan nama jajar legowo. Jadi nanti jajar legowo itu jadi di antara 2 baris tanaman ada selang. Jadi nanti populasinya itu akan lebih banyak. Populasinya lebih banyak, sementara lahan yang dipeliharanya lebih sempit. Nah, itu upaya-upaya dari Kementerian Pertanian atau Pertanian dalam rangka meningkatkan produksi dan tetap menjaga kearifan lokal. Iya. Kalau saat ini Pak, hama yang paling harus diwaspadai ya. Tadi sudah di-spill nih cuacanya ya Pak ya. Kalau cuacanya di tahun 2025 ini hama apa nih Pak? Dan menanganinya ampuhnya dengan apa? Mungkin bisa disampaikan juga nih ya kepada petani-petani kita juga. Jadi kalau hama yang dominan di Sintang terutama ini tanaman padi yaitu hama walang sagit, kemudian wereng, kemudian penggerek batang, dan penyakitnya yang dominan itu penyakit blas, yaitu dipengaruhi oleh kelembaban. Ya, kelembaban biasanya kalau kemarau biasanya tinggi itulah blas, kemudian wereng coklat karena dia kan senang pada kelembaban tinggi. Kemudian kalau curah hujan yang tinggi biasanya banyak walang sagit. Nah, gitu. Jadi pengendalian ada beberapa cara sih. Tadi tetap menjaga kearifan lokal tadi, pengendaliannya dengan bisa secara mekanik. Ya.
Kalau sedikit bisa diambil secara alami penggunaan pestisida atau dengan pemanfaatan perangkap. Sebenarnya budaya lokal kita sudah memperhatikan lingkungan. Contohnya kalau kita biasa petani ladang, biasanya di ladang ada lampu. Itu kan salah satu perangkap untuk merangkap jenis golongan serangga-serangga seperti walang sangit atau ngengat yang bisa menjadi hama tadi. Jadi hama dan penyakit bisa ditekan. Nah, tapi bila tidak langkah selanjutnya juga bisa menggunakan pestisida alami dengan memanfaatkan tanaman yang di sekitar lingkungan seperti lengkuas, terus jahe, segala macam itu bisa untuk dibuat pestisida. Nah, kami juga tidak menutup kemungkinan tetap terbuka penggunaan pestisida, bukan tidak boleh, diperbolehkan, tapi dengan bijaksana. Artinya setelah hama itu sudah mencapai ambang ekonomi. Jadi petani sekarang dengan ada SLI sudah bisa menghitung juga. Artinya tindakan itu sudah dianalisis melalui analisis pengamatan. Oh, kalau kita misalnya tanaman padi kita ini rusak dimakan ulat, luasnya 1 meter. Dia sudah menghitung kalau 1 meter itu dapat jadi beras misalnya hanya 1 kilo. Kalau 1 kilo harganya 12.000, sementara harus beli racun dengan harga rata-rata di atas 25.000, kita semprotkan, nambah biaya tenaga kerja, kemudian belum tentu itu bisa menyembuhkan, akhirnya rugi 2 kali. Jadi petani sudah pandai pada ambang ekonomi sudah dianggap merugikan, baru mengadakan tindakan pestisida tadi. Nah, jadi itu ada kemajuan sekolah lapang tadi. Jadi dididik pengetahuan dan keterampilan petani dari menganalisis sampai mengambil tindakan. Oke. Artinya sejauh ini cukup aktif ya Pak ya peran dari BMKG ini sendiri untuk memberikan informasi Pak kepada masyarakat khususnya untuk petani ya Pak ya. Sebenarnya kami lebih ini Mbak ya, ada juga di kanal-kanal media sosial kami. Kami lebih suka interaktif sebenarnya. Kalau memang dirasa nanti ada masyarakat atau petani yang memang memerlukan informasi, itu bisa langsung DM kami di Instagram atau di WhatsApp kami juga ada. Kami operasional 24 jam. Biasanya memang kami ada adminnya yang menangani itu. Jadi seperti contoh yang di provinsi itu kan sangat aktif Mbak ya. Sama kami sebenarnya di daerah juga sama seperti itu. Seandainya nanti ada kebutuhan informasi dari masyarakat mengenai cuaca dan iklim, bisa langsung DM aja ke kita. Nanti akan kita langsung jawab di situ. Harapan adalah kami bisa hadir di masyarakat gitu lebih luas lagi. Berarti keren sekali nih ya BMKG ya. Sudah interaktif melalui medsos ya Pak ya. Betul. Udah milenial juga ya Pak ya. Betul. Harapan kami gitu. Kemarin sempat ini kan BMKG mendapatkan penghargaan sebagai itu yang sosial media paling aktif ya. Karena memang kami lebih menyasar ke generasi muda yang memang hampir semuanya sudah punya gadget ya. Jadi harapan kami informasi kami itu bisa mudah diakses dan tentunya bermanfaat lah bagi masyarakat. Oke, kalau di Sintang sendiri bagaimana Pak responnya? Apakah cukup aktif juga masyarakat atau para petani ini? Sementara belum, makanya mungkin pada kesempatan ini mungkin dapat saya sampaikan ya kepada masyarakat dan juga petani. Kalau jika memang memerlukan informasi terkait cuaca dan iklim bisa langsung menghubungi kami, nanti insya Allah akan kami jawab. Oke, baik. Nah, kedepannya apakah ada inovasi juga atau kolaborasi khusus ya, kegiatan khusus nih yang akan dilakukan oleh BMKG dan juga mungkin dari pertanian ya, kolaborasi nih di tahun 2025 ini mungkin di bulan-bulan ke depan begitu untuk meningkatkan atau menjaga ketahanan pangan kita di Kabupaten Sintang khususnya? Untuk sementara Pak dari BMKG sih untuk tahun ini SLI untuk wilayah Sintang sementara di pending belum ada. Jadi harapan kami dari alumni SLI mungkin kan sudah mempunyai bekal ilmu yang cukup Pak, dapat menularkan ke petani-petani yang lain secara lebih luas gitu. Kalau dari pertanian gimana Jadi Pak? dari pertanian kaitannya kolaborasi dengan BMKG selama ini sudah ada kolaborasi kaitannya dengan pengukuran curah hujan. Nah, jadi data curah hujan itu kan bersifat yang dasarian Pak ya, ada 10 harian apa itu, jadi bisa petani bisa menentukan 10 hari ke depan ada hujan atau enggak. Bahkan ada yang bulanan. Jadi 1 bulan ini ada berapa hari hujan. Bahkan sampai dengan 3 bulanan Pak. Jadi dari data ini petani bisa memperkirakan, oh saya mau menanam padi
3 bulan ke depan, ternyata pada curah hujannya pada bulan Januari misalnya. Berarti fokus kita mulai merencanakan tanam bahwa untuk menyiapkan pengolahan tanahnya. Oh misalnya pada bulan ini tidak ada hujan kurang, berarti tadi kaitannya nanti merencanakan dengan panen. Berarti kita panennya nanti petani nanam ini diharapkan panennya pada bulan ini karena curah hujannya rendah akan berpengaruh pada kualitas produknya. Nah, kemudian yang dasarnya dari 10-an harian, bisa juga tadi untuk petani-petani sayur kan seperti bayam, kangkung, apa itu kan, oh berarti kita nanam yang itu sudah salah satu bentuk kerjasamanya. Nah, kemudian kami di lapangan kan ada BPP, jadi di BPP kita tempat pelatihan penyuluh nanti untuk menerima teknologi baru dan transfer ke petani. Dan seperti dikatakan oleh Bapak tadi, peserta yang kemarin untuk pelatihan SL itu kan dijadikan pemandu. Jadi mereka nanti memandu kelompok lain yang tidak mendapatkan. Jadi nanti ada proses adopsi inovasinya di dalam kelompok. Nah, sementara dari BMKG petani menerima transfer dari BMKG, nanti diharapkan ada penyebaran informasi di dalam kelompok dan di antar petani itu. Karena bagaimanapun kegiatan penyuluhan itu tidak terlepas dari tadi sarana prasarana, apalagi di Sintang ini penyuluh dari 400 desa, penyuluh hanya yang PNS hanya sekitar 65-an, berarti hampir satu penyuluh itu bisa 5 desa dengan jangkauan wilayah yang tidak dekat dekat transportasi bisa memakan waktu. Nah itu jadi walaupun sekarang sudah ada digitalisasi kan, karena penyuluhan bisa media sosial segala macam kan ada terbantu. Walaupun kegiatan di media sosial itu kan berbeda dengan penyuluhan. Ya, kalau media sosial kan orang hanya tahu aja, tapi penyuluhan itu sampai diadopsi. Nah, jadi sampai dia menerapkan, sampai terampil, sampai terukur. Jadi dengan ada media tadi agak terbalik juga. Petani sudah mulai paham mau tanam, klik, ternyata musim ini kan karena ada dikirim dari BMKG kan, data cuaca ekstrim akan terjadi hujan. Ya mungkin sekarang pun banyak digunakan oleh petani. Jadi salah satu itu upaya yang dilakukan. Nanti mungkin dengan pelatihan tetap terus berjalan dan terukur kaitan karena disesuaikan dengan tadi anggaran segala macam. Luar biasa sekali ya Pak ya tantangannya Pak ya, 400 desa dengan jumlah penyuluh yang cukup terbatas ya Pak ya. Akses jalan juga kita tahu ya Pak seperti apa nih. Tapi terbantu juga ya Pak berkat dari BMKG kan, jadi penyuluhnya juga tahu nih, ini lagi mau musim hujan, jadi berangkatnya lebih awal. Agar lumpurnya agak berkurang ya ketika melewati akses-akses itu sendiri. Kalau boleh tahu kalau untuk petani milenialnya sendiri apakah cukup banyak Pak? Untuk petani milenial, kemudian penyuluhnya juga apakah juga cukup banyak? Ya, rata-rata penyuluhnya termasuk generasi milenial lah kalau punya, karena masih sekitar 40 ke bawah. Dan petani milenial sekarang pemerintah ada program tadi kaitannya untuk ketahanan pangan, sudah pangan itu membentuk namanya Brigade Pangan tadi. Jadi Brigade Pangan tadi itu khusus untuk kelembagaan petani milenial. Nah, jadi beranggotakan 15 orang. Dari petani milenial itu kan umur sekitar 19 sampai 39 tahun atau lebih yang adaptif terhadap teknologi. Nah, kalau saya ini kan udah zaman kolonial gitu ya. Adaptif itu yang ada teknologi. Nah, jadi di situ mengelola harus sekitar 200 hektar dengan peralatan yang lengkap. Nah, nanti diharapkan petani milenial ini mampu mengelola lahan-lahan yang tidak digarap, misalnya biasa IP-nya nanam 1 kali bisa dikelola oleh petani milenial ini. Nah, jadi sudah langkahnya ke situ. Nah, jadi bisa ada ceritakan Pak, bisa pendapatan petani milenial bisa sampai 10 juta per bulan bisa, karena dia mengelola 200 hektar. Dari 200 hektar itu kalau taruhlah kita produksinya misalnya terkecil rata-rata 2 ton ya udah 800 ton, IP-nya 2 kali kan berarti 1.600. Itu perputaran uangnya. Kalau dia kan ada menyediakan pengolahan traktor, kemudian dengan kombain panen. Nah, jadi diharapkan penggunaan mesin ini diharapkan menarik pemuda untuk pertanian. Selama ini kan kesannya petani itu kan panas, nyangkul kan. Nah, kalau sekarang tanam pakai mesin, tinggal duduk kan. Kemudian traktor bisa jalan, dingin, bisa main medsos masih bisa kan. Kalau dulu nggak bisa kan. Terus panen udah masuk karung, udah sambil ada payung, ini memberi acuan pada pemuda pemilihan supaya
bertani. Karena tadi boleh kita hitung lah kalau 800 ton ya dengan harga gabah tadi misalnya atau harga berasnya 10.000 udah berapa miliar itu Pak. Persentase dari keuntungan kegiatan ini sekarang lagi digalakan. Kemudian di Sintang ada 3 brigade pangan. Itu salah satu untuk menarik petani milenial. Nah, jadi dengan menjadi petani milenial tidak mengurangi waktu kita untuk bermain medsos kan itu kan bisa. Jadi karena santai ya terkendali. Ya, bahkan kan ada semuanya sekarang sudah mulai maju, ada drone segala macam kan. Jadi diharapkan tadi karena sekarang usia petani kita yang bergelut khususnya di tanaman pangan padi sudah di atas 50-an. Nanti 50-an ke depan kalau nggak ada generasi muda yang masuk, siapa yang akan ngurus pangan kita kan? Nah, ini untuk sementara sekarang sih mungkin pangan masih gampang, ada duit bisa beli kan? Iya. Tapi kan kondisinya nggak begitu. Nah, contoh kita pangan itu saya amati diperlukan kalau kondisinya mendesak. Contoh kalau banjir Pak ya. Kayak Panji kemarin, wah saya belum dapat makan nih, pangan dan belum susah beli beras. Nah itu kita baru kondisi banjir, belum kondisi-kondisi yang lain karena mungkin cuaca ekstrim segala macam. Jadi itu jadi upaya-upaya pertanian sekarang sudah menggait ke petani milenial. Udah banyak yang pendapatannya lumayan lah, ada yang bergerak di hortikultur pun udah mungkin yang hidroponik dengan udah menggunakan alat-alat sensor segala macam. Nah, udah mulai meningkat. Iya, selain menjadi petani bisa menjadi konten kreator ya, terkait betul, tanaman ya. Tanaman ya, udah dapat fee lagi kan. Pak Darmawan, tadi kan Pak Darmawan mengatakan curah hujan lebih banyak ya Pak ya di tahun 2025 ini ya. Kalau secara umum musim di perakiraan musim di Indonesia, kemarau tahun ini kategorinya kemarau basah ya. Artinya masih ada curah hujan gitu untuk daerah-daerah lain yang masuk zona musim. Untuk Kalper sendiri yang kalau masuk zona musim ini ada di wilayah selatan ya, daerah Ketapang itu masih ada ikut zona musim. Jadi kalau kita tadi yang perlu kita waspadai sih untuk tahun 2025 ini ke depan, mungkin di bulan ini Mei, Juni itu jumlah curah hujannya masih di bawah 300 mm, artinya masih dalam normal. Untuk bulan Juli, nah itu ada potensi jumlah curah hujannya cukup tinggi di atas 300 ya. Kemudian untuk Agustus kembali normal lagi mungkin di bawah itu. Nah, yang perlu kita waspadai adalah ketika nanti ada jeda hari tidak hujan itu, ya kita harapkan mungkin masyarakat dalam mungkin kalau ada yang membuka lahan segala macam mungkin akan lebih baik kalau dikendalikan itu Pak ya, supaya tidak meluas menimbulkan asap yang tentunya nanti akan berdampak ke semua sektor kehidupan, ada mengganggu penerbangan segala macam. Jadi untuk sampai akhir tahun 2025 ini nanti di akhir tahun sudah mulai banyak lagi jumlah curah hujannya yang untuk 3 bulan ke depan mungkin seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, jadi potensi untuk banjir tidak ada ya Pak ya? Potensinya ada, teman menengah sih. Menengah hanya ada di beberapa titik dan itu mungkin nanti bisa diupdate di informasi BMKG setiap bulan yang selalu kita update. Iya, ini kan juga berpengaruh ya terhadap petani kita yang berada di daerah-daerah rawan banjir ya Pak ya. Betul. Karena mengurangi juga hasil panennya nanti, hasil produksinya ya Pak. Jadi di bulan-bulan itu ya Pak harus waspada ya? Ya, memang sih kita di daerah ini kan kita harus pandai mengelola Pak ya. Ketika memang lagi hujan, bagaimana kita memanajemen air ya, mengelolanya supaya nanti ketika ada jeda hari tidak hujan itu air masih bisa tersedia. Mungkin ya itu saya sampaikan tadi para petani sudah punya kearifan lokal ya untuk memanfaatkan itu. Mungkin BMKG hanya mungkin memfasilitasi memberikan informasi terupdate saja. Kebetulan kalau di BMKG Sintang kita punya radar cuaca yang tentunya itu bisa mendeteksi atau mengamati kondisi cuaca sebelum kejadian. Misalnya gini, kalau akan terjadi hujan lebat dan angin kencang di daerah mana, sebenarnya kita dalam sekitar 3 jam sebelumnya itu mungkin kita bisa mendeteksi. Nah, mungkin kita juga sampaikan sih di dalam medsos kita. Harapan kita agar masyarakat itu sebenarnya bisa memantau dari medsos kita secara update aktif ya, karena informasi selalu kita sampaikan. Nah, kadang-kadang kalau ada potensi angin kencang, hujan lebat itu harapan kami masyarakat tahu dan bisa
antisipasi. Ya tentunya di semua sektor lah, termasuk pertanian juga Pak. Kalau untuk curah hujan yang tinggi Pak, apakah ada inovasi atau cara-cara khusus yang bisa disarankan nih kepada para petani kita? Ya, tadi kalau untuk curah hujan yang tinggi, tadi kalau untuk tanaman padi ada varietas-varietas yang tahan genangan atau pandai saja. Kemudian ada teknologi-teknologi padi dengan pengaturan jarak tanam. Ya, dengan ada pengaturan jarak tanam itu kan mengurangi kelembaban tadi dari banjir. Kemudian perawatan irigasi. Ya, mungkin kan biasanya kalau hujan kan di kita ini kan sawahnya tidak ada hujan. Jadi kalau salurannya tidak dibersihkan, pas sudah datang melimpah ke sawah. Nah, kemudian petani sekarang sudah itu, jadi sebelum menanam karena berdasarkan tadi iklim tadi, dia banjir ini pada bulan ini, berarti pengolahan tanah dikira pada saat ini karena tidak akan berpengaruh kalau pengolahan tanah, kalau udah ada tanamannya kan terendam sekian hari, 1 minggu, mungkin kalau yang lahan rawa masih bertahan. Nah, jadi nanti tadi pengaturannya pada pengaturan bagaimana menyusun waktu tanam, ya. Kemudian kerjasama di antara sama tadi dengan perawatan irigasinya. Oke, baik. Wah, seru sekali nih ya Pak ya obrolan kita terkait cuaca, pertanian, ketahanan pangan yang tentu ini juga mendukung dari program pemerintah kita ya, yang memang sangat-sangat digalakan sekali terkait ketahanan pangan di tahun 2025 ini. Nah, ini kita tiba di penghujung acara, jadi ada closing statement. Saya mau dengar dulu nih closing statement mungkin dari Pak Darmawan dulu, kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Rismanto. Silakan Pak. Baik, kalau kami dari BMKG Sintang tentunya kami sangat berharap mungkin masyarakat bisa memanfaatkan informasi yang kami berikan ini semaksimal mungkin melalui kanal-kanal media sosial maupun website kami. Di samping itu kami mengharapkan juga interaksi ya dari masyarakat, kalau memang ada yang memerlukan informasi mengenai cuaca dan iklim bisa dapat langsung menghubungi kami. Ya, baik. Untuk kami kepada para petani semua tetap semangat bertanam, karena dengan bertanam akan menghasilkan produksi kan. Nanti dengan produksi bisa ke pendapatan, nanti nantinya kesejahteraan. Dan kemudian tetap perhatikan cuaca dengan tetap menerapkan teknologi yang sudah dianjurkan. Ya, semoga apabila hal ini dilakukan akan mengurangi atau meminimalisir kehilangan produksi. Ya itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rismanto, terima kasih Pak Darmawan atas kesempatan waktunya dan juga obrolan kita ya. Semoga saja obrolan ini bermanfaat, terutama dalam salah satu misi kita juga sebagai pendukung ketahanan pangan, terutama khususnya di Kabupaten Sintang. Sampai jumpa di podcast RRI Sintang berikutnya. Aku Widya pamit, bye-bye. Wassalamualaikum.